ini sungguh sangat luar biasa. Bayangkan, dengan alat sekecil ini, saya bisa berhubungan dengan orang-orang di seluruh dunia tanpa mengenal batas dan waktu. Dan itu mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu hanya kita temui dalam film fiksi ilmiah saja. Melalui internet kita bisa browsing, chatting dengan teks, atau bahkan nonton video dengan streaming. Dan kita bisa mendownload semuanya. Tapi sayang sekali pemirsa, alat yang seharusnya digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia ternyata malah disalahgunakan untuk memuaskan nafsu seks saja. Nah, tentunya ini sungguh memprihatinkan kita, dan pada kesempatan kali ini dalam obrolan kampus, saya, Sofia Sitasari, akan membahas masalah pornografi di internet. Nah, pada kesempatan ini saya telah ditemani oleh seorang pakar komunikasi, teknologi komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu Ibu Muria Endah. Ya. Apa kabar Ibu Muria Endah? Baik. Oke. Saya manggilnya Ibu Muria Endah atau ME, Bu? Oke, gimana? Ibu Muria aja ya? Iya. Oke. Bagaimana Bu Muria tentang fenomena seperti ini tadi? Ya, teknologi selalu membawa sisi positif dan negatif ya. Positifnya mungkin kita bisa, tadi sudah disebutkan, bisa chatting, bisa ngobrol, bisa mengirim apapun, mendistribusikan apapun gitu ya. Tapi kemudian yang marak belakangan ini adalah ketika kemampuannya yang mudah tadi itu digunakan untuk misalnya download gambar-gambar porno misalnya, dan kemudian itu bisa disebarluaskan ke siapapun dan bisa dinikmati oleh siapapun gitu. Nah, itu mungkin yang harus kita perhatikan bareng sama-sama sekarang ya. Seperti itu. Oke, pemirsa, selain Ibu Muria di sini, saya juga kedatangan tamu. Beliau ini, atau saya panggil Bung Taufikur Rahman, yaitu pakar tentang pembinaan generasi muda dari Muhammadiyah. Nah, sekarang kira-kira gejala apa ini Bung Taufik penyalahgunaan seperti ini? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Saya ingin menggarisbawahi bahwa bagaimanapun juga teknologi itu kan hanya merupakan alat, gitu ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu akan sangat tergantung dari orang yang menggunakannya, gitu ya. Jadi kalau dari perspektif agama, apalagi dalam isu pornografi di internet ini. Nah, agama tentu kemudian berfungsi sebagai alat kontrol gitu ya. Apakah kira-kira penggunaan pemanfaatannya ini sudah menyimpang atau tidak gitu ya. Nah, dalam kasus pornografi internet ini saya melihat ini sudah terjadi penyimpangan gitu ya, karena hal-hal yang ditampilkan di situ kan sudah di luar norma-norma. Dan kalau dalam Al-Qur'an misalnya itu kan ada ajaran kita sebagai seorang muslim kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendekati pada perbuatan zina. Mendekati atau menjauhi? Mendekati itu bukan berarti kemudian kalau melakukan malah boleh gitu ya, tetapi itu yang perlu ditegaskan mendekati saja tidak boleh, apalagi kemudian melakukan, karena pada prakteknya kan para pengguna ini awalnya hanya iseng-iseng ya, melihat, mencoba, tetapi kemudian pengen menggunakan gitu ya, pengen, atau dalam bahasa kampusnya itu kemudian tidak hanya sekedar teori tapi praktikum. Praktikum tanpa pengawasan. Pemirsa, memang pemakaian atau pemanfaatan situs pornografi ini makin lama kita pembicaranya makin menarik ya, ada mendekati zina segala. Tapi kita beruntung ya hari ini pemirsa kedatangan seorang pengguna atau pemakai mungkin 3G itu untuk mengakses ya. Jadi mungkin kita pemirsa harus mendengarkan juga kira-kira ini bagaimana pendapat dari Bung Bondet ya. Bung Bondet mungkin bisa diceritakan apa kabar Bung Bondet? Baik Bu. Okay. Mungkin bisa langsung saja. Ini mungkin pemirsa sudah penasaran. Ya, penasaran, pengen seperti apa sebenarnya itu mungkin Bung. Oke, Bu, untuk sekarang ini perkembangan teknologi sekarang ini memudahkan kita. Ya, khususnya remaja sih, karena banyak remaja yang mengakses situs itu di internet itu lebih mudah daripada kita harus
misalkan menyewa ataupun membeli, itu kan kita harus kita harus lihat kanan kiri untuk resiko ketangkep, resiko ketangkep, polisi dan sebagainya. Tapi dengan situs kita mengakses di internet, kita nggak ketahuan tuh kan, nggak ketahuan, dikirain kita kan kerjain tugas atau ngambil data di internet. Kita bisa aja sekecil ini ya, gampang aja, mungkin bisa gitu ya. Oke. Nah, kalau Mas Bondet sendiri ini apa sih yang favorit dari mungkin ya gambar-gambar yang sure itu atau mungkin video yang esek-esek? Sebenarnya banyak Bu, cuman di sini saya perlihatkan sedikit aja sih. Silahkan, jangan malu-malu ya. Di sini ada. Saya malah nggak bisa lihat gitu. nonamanis.com. Di sini juga ada kumpulan blog link khusus dewasa. Ya ini beberapa situsnya. Ini luar negeri atau mungkin Indonesia? Ada Indonesia, ada luar negeri. Tergantung kesenangan sih. Kadang ada yang seneng lokal, ada yang seneng luar gitu kan. Kayak kucing ya, versi dan wah, berarti ini memang untuk anak muda itu sudah ya katakanlah SMP itu ya, itu memang sudah gampang banget. Bahkan nggak cuma anak SMP, anak SD pun kalau dia udah bisa mengakses, gampang dia mengakses. Kayaknya mungkin kita perlu mikir-mikir beliin komputer untuk anak kita enggak ya, karena begitu mudah sekali. Oke ya. Menarik sekali ya ini. Ternyata ya sebegitu mudahnya pemirsa bahwa ini bisa diakses oleh siapa saja. Nah, kemudian timbul pertanyaan nih, kira-kira kalau menurut Bung Taufik ya ini, sebenarnya kalau kita mau salah menyalahkan ya Bung Taufik itu, siapa sih yang disalahkan? Misalnya apakah TV-nya atau kita sebagai orang tua atau mungkin peran seperti Muhammadiyah sendiri?